Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ucapan dari seorang Bahlil yang mengatakan orang yang bekerja di luar negeri itu diragukan nasionalismenya. Wow, sependek itu membandingkan nasionalisme dengan posisi tempat kita bekerja. Padahal di saat yang sama ruang pekerjaan kita begitu sangat sempit. PHK merajalela di mana-mana. Tetapi ketika dia memutuskan untuk bekerja di luar negeri, disebut nasionalismenya diragukan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa? Saya malah meragukan nasionalisme kalian. Saya tanya saat ini sudah ada fenomena ribuan WNI usia 25-35 tahun yang ganti warganegaraan jadi warga negara Singapura setiap tahunnya. Berarti Indonesia di sini kan kebanyakan kehilangan WNI jadi WNA. Hilang talenta unggul. Bagaimana tanggapan Pak Bahlil terkait hal ini dan apakah ini juga berpengaruh pada daya tarik investasi Indonesia, Pak? Terima kasih. Yang pertama nih ya, kita ini harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa? Saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Orang tua-tua kita, kakek-kakek kita, turunan kita, dalam merebut kemerdekaan ini banyak yang diperkosa, banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja rodi. Tujuannya adalah kelak anak cucunya bisa membawa negara ini dengan baik. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kalau satu yang pergi, yang datang 1000 kok. Masih banyak. Kita ini kan 270 juta, 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini. Negara ini, tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai anak juga dari pelosok ujung timur Indonesia, sedih aja melihat seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada urusan perpindahan warga negara mereka dengan lapangan pekerjaan. Jadi kita berpikir, rakyat kemudian yang berada di luar negeri hari ini berpikir gitu. Terus nasionalisme, definisi versi Bahlil itu apa? Apakah harus hidup susah di negeri sendiri? Nah, tak cukup dengan Bahlil, muncul pula pernyataan dari Wamenaker, Noel, Emmanuel Ebenezer, panggilannya Noel. Dia ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana dengan ramainya hashtag kabur aja dulu? Ya kabur sajalah, kalau bisa jangan balik lagi. Wow. Ini sama sekali saya kira tidak mencerminkan ucapan seorang pejabat yang harus mengerti apa yang sedang dirasakan oleh rakyat. Kan kemarin ngurus Sritek ya, kan tidak jelas juga ini Noel. Jadi ini menambah daftar yang harus direshuffle oleh Pak Prabowo kalau ingin pemerintahannya berjalan sekencang mungkin. Yang begini-begini ini menghambat ini. Tentu ini berdasarkan sudut pandang rakyat dan termasuk para pengamat di berbagai media. Nah, kita pagi hari ini akan membahas jawaban bodoh Noel soal hashtag kabur aja dulu. Kabur aja, kabur sajalah. Kalau bisa jangan balik lagi. Wah. Ketika di belahan negara lain, anggaplah itu Cina, mereka memfasilitasi rakyatnya untuk bertebaran di muka bumi. Iya kan?
difasilitasi oleh negara. Termasuk di Indonesia. Para pekerja-pekerja Cina ini luar biasa, sangat banyak sekali. Nah di Indonesia sebaliknya. Biar makan orang mangan asal ngumpul. Padahal di sana ada pengembangan potensi. Di sana ada upaya peningkatan kesejahteraan. Dan apa yang terjadi? Salah satu penyumbang devisa yang cukup besar untuk bangsa ini justru dari tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia, di Arab Saudi, di Hong Kong, di mana-mana. Kita mempertanyakan apa yang ada di benak, dalam hati dan pikiran para pejabat semacam Noel dan Bahlil yang belum juga bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Empati. Memang empati ini ability, kemampuan yang harus dikuasai. Empati itu nggak bisa muncul dengan sendirinya. Jadi saya berharap sekali ke Pak Prabowo, ini kalau retreat kayak gitu ya, mestinya materi ini masuk. Bagaimana cara agar mereka ini para pejabat ya, memiliki empati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau bisa berempati, maka kebijakannya tidak akan mengkhianati rakyat. Dan begitu ya. Langsung saja kita lihat bagaimana kata-kata yang disampaikan oleh Noel ketika ditanya tentang hashtag kabur aja dulu. Peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari kabur aja lah, nggak balik lagi. Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu mas, itu gimana? Kabur aja dulu ada kampanye. Hashtag apa kata hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari kabur aja lah, nggak balik lagi. Kalau mau kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi. Ya barangkali Noel dilahirkan dalam keadaan yang sudah kaya raya. Dia tidak mengalami bagaimana kesulitannya mencari pekerjaan. Antri sampai beratus-ratus kilometer. Hanya untuk mendapatkan gaji sesuai dengan UMR. Itu yang jadi persoalan kita. Maka saya kira tidak layak seorang pejabat, wamenaker, yang justru bertanggung jawab bagaimana agar tenaga kerja di Indonesia ini mempunyai kualifikasi yang baik. Sehingga juga bisa dipakai oleh negara-negara lain. Di Jakarta, di Jepang, kan kita tahu tingkat kelahirannya makin kesini makin menurun. Para pekerja sangat sedikit. Jadi nanti ada videonya ya. Kesempatan bekerja di Jepang itu begitu sangat luas. Lowongan kerja begitu sangat banyak. Peminatnya sedikit. Ya di kita kan yang sebaliknya. Kenapa tidak? Justru pekerjaan menaker dan wamenaker ini menyiapkan. Jepang butuh pekerja berapa? Support oleh Indonesia. Kan begitu. Nah, ini malah disebut tak punya nasionalisme. Bahkan Noel bilang, ya sudah kabur saja, jangan balik lagi. Jahat bukan? Dia nggak mementingkan sekali apa yang ada di benak dan pikiran rakyat. Barangkali betul tulisan ini. Negara tidak pernah membantumu mencari pekerjaan. Namun saat kamu mulai bekerja, negara mengambil lebih dulu jatahnya melalui pajak. Yang 80% mengisi postur APBN kita hari ini. Harusnya 80% itu sumber daya alam, gitu kan? Ya, sumber daya alam juga dibawa kabur. Repot kan? Nanti kita lihat respon dari beberapa pejabat yang lain. Tapi sangat miris selain Bahlil, ya Noel ini gitu. Ini kau coba kita dengar ya. Ini konon katanya video ini sudah di take down dari TikTok. Sudah 3 juta penonton ya.
Ora iso pejabat yang meragukan rakyatnya, rakyatnya juga halal meragukan pejabatnya. Kalau rakyat suka diingatin sama pejabat buat taat ini, taat itu, buat bayar ini, bayar itu, rakyat juga berhak buat mengingatkan pejabatnya yang omongannya ramah untuk masyarakat. Kalau tadi disuruh jangan dengerin bang, nggak bisa. Kita nggak bisa acuh sama modelan pejabat kayak gini. Acuh dikit, lengah dikit, tiba-tiba main ganti kebijakan. Gimana? Ya, luar biasa. Ini viral sekali di media sosial. Dan konon katanya di take down di TikTok videonya. Mudah-mudahan nggak ada juga kalimat seperti ini muncul ya. Ketika orang-orang Indonesia ingin bekerja di luar negeri, dasmu. Janganlah. Karena kalau Noel bilang jangan kabur, jangan balik sekalian, ya kita ingat postingan Pak Prabowo Subianto dulu. Pada pertengahan tahun 98 saya dituduh macam-macam karena saya memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania. Jadi Pak Bahlil, Anda mau menyebut bahwa nasionalisme Pak Prabowo ini diragukan karena dia memilih kabur ke Yordania? Jawab Pak Bahlil. Ya tolong sampaikan ini pada Bahlil. Minta dia merespon postingan Pak Prabowo ini yang memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania daripada saya dituduh macam-macam. Anda ragukan nasionalismenya? Loh, bukan, beda konteks. Ini orang yang bekerja. Kan Pak Prabowo juga di sana bekerja. Dari Menaker. Menaker Yasirli mengakui bahwa tren kabur aja dulu di medsos mendorong WNI untuk berkarir di luar negeri adalah tantangan bagi pemerintah. Ini bagus kalimatnya. Tantangan. Yasirli mengatakan pemerintah harus memenuhi aspirasi publik yang timbul dengan menciptakan pekerjaan yang lebih baik. Terlepas dari mampu atau tidak, tapi jadikan ini sebagai sebuah persoalan yang harus dipecahkan. Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah, create better jobs. Ini menjadi catatan kami dan concern kami. Bagus ini. Dia meyakini tren ini muncul bukan karena WNI benar-benar ingin kabur dari Indonesia, tapi ingin mengambil kesempatan bekerja di luar negeri. Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI bekerja di luar negeri memang terbuka, ya, apalagi kayak tadi di Jepang. 2,5 juta orang Indonesia bekerja di Malaysia. Tanggapannya yaitu kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan di luar memang ada. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya, ya. Tapi Wamenakernya tak peduli. Kabur aja sekarang. Itu yang disampaikan oleh Noel tadi, videonya ada ya. Dan Nusron juga mempertanyakan itu tidak menyelesaikan masalah katanya. Ya menyelesaikan masalah dong, Pak. Orang-orang ini bekerja ke sana untuk meningkatkan kesejahteraan yang terhimpit di Indonesia, keluarganya. Akhirnya mereka dapat gaji yang baik, bisa mengirim uang untuk keluarganya, selesai masalahnya. Justru menyelesaikan masalah dengan ke luar negeri. Apa yang mau kita selesaikan kalau kabur? Itu menandakan sikap permisif, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Jadi ada pemahaman yang salah, saya kira, yang tidak tepat dari Nusron. Ini pertanyaan justru untuk pemerintah. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan bangsa. Bukan rakyat harus menyelesaikan persoalan bangsa. Rakyat dididik oleh Anda para pemimpin. Ya, kan begitu. Aduh, Istana sambut positif katanya. Ia menekankan pentingnya WNI memiliki keterampilan jika ingin merantau ke luar negeri. Nah, ini bagus. Jadi beberapa pejabat kita memahami konteks secara tepat, tapi ada juga yang tidak tepat gitu. Malah meracau dan menjadi perjawaban yang bodoh. Dari DPR ini juga menyampaikan ya bahwa ini tantangan. Nah, termasuk yang dari kabar dari Ermo, wanti-wanti kabur aja dulu, hashtag TB Hasanuddin, lapangan kerja di dalam negeri makin sulit. Nah harusnya kan begini, ada kesadaran gitu. Oh iya, lapangan kerja di Indonesia ini sulit. Oh iya, kita ini terlalu banyak birokrasi. Oh iya, kita ini terlalu banyak oknum-oknum yang meminta uang pelicin dan sebagainya.
termasuk sampai Irwasum polisi kemarin kan, Pak Dedi menyampaikan bahwa untuk masuk polisi tidak ada bayar-bayar, gratis. Kenapa ini harus disampaikan? Ya oknum yang bertebaran yang mencari kesempatan dalam kesempitan. 20 juta, bahkan sampai ratusan juta untuk masuk polisi. Kan ini nggak benar gitu. Nah sistem ini yang harus dirapihkan. Sehingga kemudian orang memilih untuk pindah ke luar negeri, ya itu adalah solusi yang mereka dapatkan. Kesempatan ada di sana gitu kan. Coba kita lihat. DPR sudah bicara dengan cukup tepat ya, kabar dari Ermo. Kemudian kita lihat di respon-respon dari masyarakat yang bekerja di luar negeri. Bahlil. Aduh. Beruntung banget bisa kabur dari Indonesia, apalagi setelah melihat video ini. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Jadi kalau saya tinggal di Jerman, artinya saya nggak cinta Indonesia. Tapi setiap hari saya selalu bikin konten edukasi untuk para orang tua dan guru di Indonesia. Apa mahasiswa Indonesia LPDP yang dikirim ke luar negeri dan balik-balik bawa ilmu, apa mereka juga nggak nasionalis? Nasionalisme itu bukan soal kita tinggal di mana, Pak. Tapi apa yang kita lakukan untuk bangsanya dimanapun kita berada. Bahkan karena saya sukses di Jerman, saya bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia. Bapak emang udah bisa ngasih makan rakyat atau malah Bapak makan uang mereka? Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Lihat, sampai akhir videonya Beruntung banget bisa ngajak kabur gitu dari kan. Indonesia. Ayo kita ke Jerman aja. Nanti yang dari Jepang juga kerja di Jepang sama, yuk kita ke Jepang aja. Udah sekalian mindsetnya diubah gitu. Bagaimana memfasilitasi orang-orang Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Dan berikan tawaran yang menarik setelah mereka memiliki pengalaman yang bagus untuk membaktikan dirinya kepada bangsa Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie. Kan begitu keren. Coba kita lihat yang lain. Nih, dari Tereli membandingkan, tentu berdasarkan riset. Kerja di luar negeri dengan pekerjaan yang kurang lebih jenisnya sama. Anggaplah barangkali katakanlah di Jepang misalkan ya begitu. Gajinya 20 juta. Kerja di dalam negeri UMK, UMR ya sekitar 4 juta. Memang makan jauh lebih besar di sana, ya, 70.000, di sini bisa 15.000. Tapi kalau sudah dihitung secara detail, ada sisa. Nah ini sisa ini nih, 5.200.000. Kerja dalam negeri sisanya 950.000. Ini yang kemudian bisa dikirim pada keluarganya, pada orang tuanya. Kan secara simpelnya begitu. Nah, bagaimana kalau pemerintah bisa menaikkan angka 4 juta ini, katakanlah menjadi 10 juta, maka sisanya itu 5.950.000. Jadi orang-orang Indonesia akan memilih bekerja di Indonesia dengan gaji 10 juta daripada mengambil 20 juta di Jepang. Kenapa? Sisanya lebih banyak di Indonesia. Harusnya berpikirnya ke sana, bukan malah dikata-katain nasionalismenya diragukan, bukan dikata-katain ya sudah kabur saja, jangan balik lagi. Kan ngehe. Ya. Ini akhirnya orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri terus menyampaikan testimoninya, seru loh, senang loh gitu. Yuk. Ya nggak apa-apa, saya kira bagus-bagus saja ya. Kalau toh negara ini belum bisa memberikan pekerjaan, ya bekerjalah di luar negeri. Noel yang katanya aktivis 98 jadi penjilat, bukannya dari Ridwan ya. Lo aja yang kabur Noel, ajak tuh Bahlil. Yang kabur dari negaranya finalis 1. Finalis 1 apa? OCCRP. Baik, kita lihat yang lain. Ini bahkan dari orang yang sudah cukup berumur menyampaikan. Lagi rame yang namanya hashtag kabur aja dulu. Buat kalian yang muda-muda,
yang pengen kabur dari Indonesia silakan. Yang mau kerja ke luar negeri, gaji gede silakan. Cari kebahagiaan di luar negeri, kalau di dalam negeri sendiri tidak bisa memberi kebahagiaan. Nggak usah peduli yang namanya nasionalisme, pride nasionalisme nggak bisa ngasih makan. Itu yang koruptor tuh yang nasionalisme tuh. Buat kalian yang nyari kebahagiaan di luar negeri, silakan cari kebahagiaan. Ya, yang penting kalau dibelah nih di sini nih masih merah putih. Itu aja yang paling penting, merah putih. Ya, oke. Buat kita yang tua mau kabur aja dulu, boleh. Kita juga mau kabur. Oke, merah putih. Nah, lebih masuk akal kata-kata Bapak ini ya. Ini jargon-jargon yang seringkali tidak dipahami secara menyeluruh, termasuk dengan realitanya di lapangan. Kita dulu kan ingat, saya Pancasila. Ujung-ujungnya apa? Saya Pancasila, saya korupsi. Lah itu bertolak belakang gitu. Begitu juga dengan ini, nasionalisme. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme itu apa? Berbakti pada negara itu seperti apa yang Anda pahami? Ini harus diluruskan ini ya. Jangan sampai kemudian menjadi limbung rakyat kita. Masih ada. Ini dari ini menarik juga ini. Bahkan seorang kepala desa di Ciamis mengundurkan diri demi kembali kerja di Jepang. Sudah terpilih jadi kades, memilih untuk kerja di Jepang. Padahal dia sudah jadi pemimpin di Indonesia. Nah, janganlah kemudian ya ini disikapi dengan cara-cara yang tidak tepat. Nanti nama citra bangsa Indonesia yang sudah mau mulai dibangun oleh Pak Prabowo akhirnya hancur lebur gara-gara pembantu-pembantunya yang nggak benar. Nah, kita dengar lagi nih. Teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme. Lahir di Indonesia memang, tapi kalau disuruh milih suruh tinggal di luar negeri apa di Indonesia, ya milih di luar negeri. Bukan masalah tidak cinta Indonesia, tapi kan butuh bertahan hidup saya. Tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah, Mbak. Lah ya memang tinggal di luar negeri itu juga nggak mudah. Nyari kerja juga kadang-kadang sulit, tapi ingat, tidak dipersulit. Sebatas untuk jadi cleaning service di Indonesia saja ada batasan umurnya, harus lulusan SMA, harus berkelakuan baik dan bla. Lihat di luar negeri, di bandara, di mal-mal, di rumah-rumah, banyak orang tua yang masih bekerja jadi cleaning service, tidak ada masalah. Emang susah aja tinggal di Indonesia. Itulah bedanya luar negeri dan Indonesia. Di luar negeri asal kamu mau bekerja apa aja ada pekerjaannya, tapi di Indonesia orang-orang datang untuk bekerja terhambat oleh peraturannya. Itu loh sulitnya Indonesia, Pak. Kita dituntut untuk cinta negara. Nah, menarik. Kata kuncinya dipersulit ya. Bekerja dimanapun tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada tantangan, ada kesulitan. Tapi di sana tidak dipersulit gitu. Di sini segala sesuatu dipersulit. Mau ini harus bayar, ini harus bayar. Meja pindah meja harus bayar. Jadi oknum yang terlalu banyak ini, ya, saya kira kita harus cari kata lain ini. Kalau oknum itu kan biasanya 1-2, tapi kalau sudah berjamaah apa ini? Ya sistemnya yang korup. Banyak coretan Adi Jokowi di seluruh Indonesia termasuk di Solo. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Jadi berarti enggak menanggapi itu seperti apa? Itu enggak Seperti apa Pak menanggapi itu? Sudah terbiasa atau gimana Pak? Biasa Ya, aja atau kan gimana? cara mengungkapkan ekspresi. Nggak masalah.
Ini pendapat dari Bang Roy Suryo, keren juga ya. Tulisan adili Jokowi, curahan ekspresi, bukan vandalisme. Jadi ini serentak juga di mana-mana. Tulisan adili Jokowi muncul di sejumlah kota besar di Indonesia, bukanlah vandalisme, namun bentuk curahan ekspresi rakyat yang meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo diproses hukum seadil-adilnya. Ingat bahwa 275 juta, 5 rakyat Indonesia. Demikian dikatakan oleh mantan Menpora RI Roy Suryo melalui keterangan tertulis yang dikutip Ermol Minggu 9 Februari. Tulisan itu grafiti, bukan vandalisme. Menurut Roy, grafiti hanyalah curahan ekspresi yang mudah dibersihkan sebagaimana para pejuang kemerdekaan dulu pada era perang kemerdekaan 45-50-an untuk melawan penjajah di seantero Indonesia. Di sisi lain, Roy mengakui mendukung aksi unjuk rasa di sejumlah kota yang menuntut Jokowi diadili. Apalagi Jokowi merupakan finalis versi tokoh terkorup versi OCCRP. Ini sama ya beritanya dengan yang tadi ke bawahnya di Jakarta, Medan, Jakarta. Dan saya kira ini akan terus meluas di mana-mana. Mengerikan ini. Mengerikan atau ini kabar baik? Bolehlah sahabat sampaikan di kolom komentar ya. Apakah ini sesuatu yang mengerikan bagi proses demokrasi kita atau justru ini kabar baik ini? Karena di tulisan yang lain Roy Suryo juga mengatakan Jokowi ini selalu melakukan teori badut. Apa itu teori badut? Mari kita simak. Jokowi kerap melakukan teori badut dalam setiap hal yang untuk menarik simpati masyarakat lewat para buzzernya di sosial media. Hal itu disampaikan oleh Roy dalam kanal YouTube Abraham Samad dengan tema Waspada Fufu Fafa mau menelikung kekuasaan Prabowo. Ngeri. Ini kabar minggu lalu ya. Roy mengatakan Jokowi kerap melakukan teori badut atau clown teori lantaran kerap melakukan cara aneh untuk merebut simpati perhatian orang lain. Jadi teori badut itu teori yang penting dia membuat orang perhatian. Perkara ketawa atau tidak ketawa yang penting jadi pusat perhatian. Begini caranya kan. Salah satu yang menjadi sorotan kata Roy ketika Jokowi menerima tamu secara langsung. Menurutnya itu adalah settingan. Lantaran ketika orang-orang itu datang sudah dipakaikan mikrofon di pakaiannya. Itu yang datang rombongan itu ternyata ada yang mengkoordinir memang berbes-bes itu. Halo. Nah ini ya aksi-aksi yang bisa kita lihat muncul di mana-mana. Tulisan adili Jokowi muncul di Jogja, pembuatnya masih misterius. Kemudian juga ada di 7 titik di kota Jogja. Ini di kawasan Stadion Mandala Krida. Kemudian terkait aksi ini akan ditingkatkan patroli gitu. Tapi kan ini ekspresi jujur dari rakyat saya kira ya. Jadi janganlah main tangkap-tangkap begitu ya. Harapannya sih justru penuhilah apa yang menjadi kegundahan dari rakyat hari ini. Bukan penjara Jokowi, bukan. Adili. Adili itu bisa masuk penjara, bisa tidak. Bisa terbukti bersalah, bisa tidak. Yang penting adili dulu gitu. Nah ini yang menjadi harapan rakyat hari ini. Ternyata rakyat tidak berlebihan kok. Mana ada tuh ya? Penjarakan Jokowi, tidak ada. Adili. Begitu juga dengan aksi yang dilakukan oleh UGM. Sampai seluruh yang lalu teman-teman sekalian. Dan gila-gila teman-teman. Ya, ini yang terjadi di berbagai kota. Konon katanya ini kena karma nih Jokowi.
Karena terpantau tempo hari Jokowi pernah mengolok-olok Hambalang. Padahal IKN akan menyusul menjadi Hambalang 2. Jadi terlepas dari itu semua, tentu fokus kita adalah bahwa apa yang menjadi harapan rakyat untuk adili Jokowi penuhi saja, agar kemudian nanti kita bisa melihat bersama-sama. Pengadilannya pengadilan terbuka saja, siarkan secara langsung ya. Pasti seru sekali itu. Kemudian disitulah saatnya Jokowi membuktikan kalau ijazahnya benar. Nah, kan misalkan begitu ya, tunjukkan ijazahnya. Kalau tidak ada nepotisme, buktikan ya. Tidak ada uang mengalir dari para pengusaha kepada keluarganya, buktikan. Sehingga kalau memang benar demikian, termasuk proyek-proyek ambisius Jokowi ini dasarnya sangat kuat, kan akhirnya rakyat nanti bisa memahami. Saya kira rakyat hari ini sudah semakin terasa logikanya ya. Berikan saja, buktikan saja keadilan di pengadilan prosesnya, maka insya Allah rakyat akan menilai sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Tapi jangan dijadiin dagelan juga persidangannya ya. Kan yang udah-udah ada juga yang begitu. Jadi hati-hati lah ya, nanti kekuatan rakyat kalau sudah muncul nih dahsyatnya luar biasa. People power di media sosial itu luar biasa ya. Jangan sekali-kali dianggap enteng, bisa repot. Contoh kecil, siapa? Karyawan PT Timah yang bikin konten menghina honorer dipecat. No viral, no justice. Jadi hati-hati, kita akan terus memviralkan agar keadilan muncul di negeri ini. Walaupun ini bukan situasi yang ideal, karena mestinya tidak mesti viral, ya harus adil. Tapi ya tidak apa-apa lah. Ini sebuah proses yang harus kita semua berkontribusi. Sehingga mudah-mudahan ke depan, di eranya pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini tidak mesti dulu nunggu viral, tapi sudah berjalan secara adil. Nah, kita dukung langkah-langkah Pak Prabowo untuk menghabisi para koruptor. Puluhan orang dari Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi konvoi menuntut agar mantan Presiden Joko Widodo diadili. Diketahui masa melintasi kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari pada Minggu 9 Februari 2025. Aksi ini dilakukan sebagai protes terhadap proyek strategis yang dinilai menguntungkan pihak asing. Koordinator aksi Usman Amiruddin menyebut Jokowi layak untuk diadili lantaran membuka investasi besar dari Cina. Salah satu investasi yang disoroti adalah proyek Pantai Indah Kapuk yang dinilai merugikan bangsa. Menurutnya, pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan investasi asing daripada kepentingan nasional. Sementara itu, aksi konvoi berlangsung sembari meneriakkan slogan Adili Jokowi di sepanjang rute aksi. Mengutip Tribun News, massa juga menyoroti isu sertifikasi laut yang dinilai merugikan bangsa Indonesia. Aksi ini dinilai sebagai wujud bela negara melawan penjajahan ekonomi asing. Meski begitu, massa tidak melakukan aksi langsung di hadapan penegak hukum. Merespon hal itu, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi dengan santai. Berita tentang IKN paling akhir adalah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum yang baru, yaitu Saudara Dodi Hanggodo, menyatakan bahwa untuk tahun 2025 tidak ada anggaran untuk IKN. Anggaran untuk IKN diblokir, itu istilah beliau. Buat saya arti diblokir itu jelas sudah nggak usah diperdebatkan, yaitu ditutup. Artinya tidak akan ada anggaran APBN untuk IKN lagi. Saya cenderung berpendapat memang pemerintahan Prabowo dengan warisan utang luar negeri Jokowi yang terlalu besar sudah cukup repot. Nah, Jokowi atau Mulyono serta Basuki Hadi Mulyono beserta bolodupanya harus diseret ke pengadilan untuk bertanggungjawabkan atas kegagalan total ambisi buta mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ermol TV, kebaikan yang terorganisir. Malam ini aku Vira bakal menyajikan berita yang menarik. Kita langsung aja lihat ke beritanya.
Jokowi kena karma, olok-olok Hambalang mangkrak, sekarang IKN yang titik-titik. Kira-kira apa? Langsung aja kita langsung baca beritanya. Ini ada berita dari Ermol TV. Jokowi kena karma mengolok-olok SBY. Hambalang. Jadi kita coba baca nih beritanya. Kritik tajam terhadap proyek Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN yang digagas oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kembali dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung. Jokowi dinilai telah kena karmanya sendiri yang sempat mengolok-olok proyek Hambalang yang mangkrak di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Jokowi di awal beliau memerintah 10 tahun lalu mendatangi Hambalang hanya untuk meledek SBY. Kata Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official Jumat 7 Februari 2025. Kini situasinya terbalik. Proyek IKN yang diinisiasi dan dibanggakan Jokowi menghadapi tantangan serupa. Jokowi kini seolah mendapatkan karmanya. Dulu Jokowi mengkritik proyek mangkrak dari pemerintahan sebelumnya. Kini proyek andalannya IKN menghadapi penundaan dan pembatalan anggaran. Jadi Bung Rocky menyebutkan juga bahwa Jokowi sedang diolok-olok tuh melalui penangguhan atau pembatalan anggaran. Rocky menilai bahwa hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pengambilan kebijaksanaan sejak awal yang berpotensi mengarah pada korupsi dalam bentuk kebijakan. Ia bahkan menyebutkan proyek IKN ini akan mangkrak karena kurangnya investor dan menyedot anggaran negara yang signifikan, yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. PU kan bilang kalau sekarang IKN sudah anggarannya dipangkas. Efisiensi. sementara. Tanyakan ke kepala otorita, tanyakan ke pemerintah. Ya. Masih ada komunikasi dengan Pak Bas sendiri nggak sih Pak terkait IKN? Ya, kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerja. Sehat Pak Bas, warga gimana, gitu aja. Ini masalah pribadi aja Pak. Personal antara Pak Bas dengan Pak Jokowi. Komunikasinya dengan Pak Bas itu. Ya tadi ya gitu-gitu urusan. Ngabar ke. Sempat membahas tentang IKN gitu nggak? Pak Bas ya, itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Kita mengabarkan terkait progres IKN Pak Kewinjinan gitu. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden, ke Menteri. Lalu kita lihat juga nih, ada komentar ya dari Instagram, ini dari @fanisugi. Kalau IKN betulan mangkrak, kembaliin hutannya. Nggak gitu nadanya, sorry. Kalau IKN betulan mangkrak, kembaliin hutannya nggak? Karena ya pembangunan IKN kemarin itu kan membabat banyak sekali wilayah yang harusnya itu tempatnya hutan gitu ya. Lalu ada lagi komentar dari Otong Koil, bukannya ngasih ide, tapi bagaimana kalau seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 286 juta ini daripada beli iPhone mahal-mahal, nonton konser Bruno Mars yang gak guna, atau beli Labubu yang trennya udah redup. Kenapa enggak kita gotong royong aja, patungan buat danain IKN. Itu kayaknya ide yang bagus ya. Siapa tahu dengan hematnya nih Gen Z, daripada nonton Bruno Mars, tadi kita patungan aja deh bantuin pemerintah, kan anggarannya katanya kenapa tuh. Lanjut lagi katanya dari Joko Anwar, OTW syuting film horor di IKN. Nih mentang-mentang ini ya, dari kemarin bikin film horor terus, jadi kayaknya punya ide juga di IKN bikin film horor, saking seremnya ya di IKN itu. Lanjut ada lagi dari @kunto aji. Menurutku dibikin warna-warni Instagramable, di dalam ada go-kart sama rental PS. Macem-macem banget ya komentar dari ini seniman-seniman Indonesia. Terus kemarin juga
Ini ada berita juga sebenarnya dari Airmall TV. Anggaran diblokir, Menteri PU pusing ditanya progres IKN. Gitu. Jadi belakangan ini isu tentang pembangunan IKN kembali mencuat gitu ya. Kritikan Rocky Gerung terhadap proyek IKN ini yang digagas oleh Jokowi menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis terkait perencanaan, implementasi dan dampak jangka panjang dari proses proyek ambisius ini. Rocky Gerung tidak hanya menyoroti ironi historis di mana Jokowi yang dulu mengkritik proyek mangkrak seperti Hambalang, kini menghadapi tantangan serupa dengan IKN. Tetapi juga mengangkat isu-isu mendasar tentang kebijakan publik, akuntabilitas, dan prioritas pembangunan nasional. Pertama, kritik Rocky Gerung ini mengenai potensi korupsi dalam kebijakan patut menjadi perhatian yang serius. Lalu proyek sebesar IKN yang melibatkan anggaran triliunan rupiah rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Sejarah proyek-proyek besar di Indonesia seringkali diwarnai dengan skandal korupsi dan tanpa transparansi serta pengawasan yang ketat. IKN beresiko mengulang kesalahan yang sama. Rocky Gerung menegaskan bahwa kesalahan kebijakan sejak awal dapat menjadi pintu bagi praktik korupsi yang pada akhirnya merugikan negara dan rakyat. Nah, yang kedua, isu keterbatasan investor yang diangkat oleh Rocky juga merupakan tantangan yang nyata gitu. Proyek IKN membutuhkan dana yang sangat besar dan ketergantungan pada anggaran negara tanpa partisipasi swasta yang memadai itu dapat membebani keuangan negara. Jika investor swasta enggan berpartisipasi karena ketidakpastian ekonomi atau resiko politik gitu ya, proyek ini berpotensi mangkrak atau setidaknya mengalami penundaan yang signifikan. Hal ini akan menjadi ironi besar mengingat IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan dan modernitas Indonesia. Yang ketiga, Rocky Gerung menyoroti prioritas pembangunan yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan real rakyat. Anggaran besar yang dialokasikan untuk IKN bisa saja digunakan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar di daerah-daerah yang tertinggal. Dalam konteks ini, proyek IKN dinilai sebagai proyek mercusuar yang lebih mengutamakan gengsi daripada kesejahteraan rakyat. Kritik ini pula relevan terutama di tengah masih banyaknya masalah kemiskinan, ketimpangan, dan akses layanan dasar yang belum terselesaikan. Namun di sisi lain, perlu diakui juga bahwa proyek IKN memiliki potensi positif jika dijalankan dengan baik. Pemindahan ibu kota dapat mengurangi beban Jakarta, mendorong pemerataan pembangunan, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan. Namun keberhasilan proyek ini sangat tergantung pada perencanaan yang matang, transparansi, dan dukungan politik yang konsisten. Jadi secara keseluruhan, kritik Rocky Gerung terhadap proyek IKN ini mengingatkan kita akan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan prioritas kebijakan yang berpihak pada rakyat. Proyek sebesar IKN tidak boleh menjadi ajang pemborosan anggaran atau alat politik semata, tetapi harus benar-benar dirancang untuk kepentingan jangka panjang bangsa. Jika tidak, proyek ini beresiko menjadi hambalang baru yang hanya akan menjadi beban sejarah dan keuangan negara. Itu dia berita pada malam hari ini. Saya Vira di Airmall TV, kebaikan yang terorganisir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Kertajati pada 24 Mei 2018. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menaruh angan-angan dan harapan besar terhadap Bandara Kertajati. Pada akhir Juni 2023, tim realitas bertolak ke Majalengka untuk melihat wajah Bandara Internasional Kertajati. Suasana sepi sudah mulai terasa saat tim memasuki bandara. Di dalam terminal penumpang tak terlihat kesibukannya, hanya petugas kebersihan dan beberapa karyawan bandara. Padahal pada bulan Mei dan Juni 2023, Bandara Kertajati mulai beroperasi perdana melayani penerbangan haji. Dan untuk rute terjadwal terdapat maskapai AirAsia, tujuan Kertajati Kuala Lumpur yang terbang di hari Rabu dan Minggu. Namun setelah itu kembali sepi. Angan-angan bandara internasional ini nyatanya jauh dari realita.
Sepinya penumpang membuat para maskapai undur diri satu persatu karena bisnis yang tak menguntungkan. Semenjak pandemi, tidak ada lagi penerbangan di bandara ini. Bandara mengalami peningkatan penumpang karena adanya penerbangan haji. Ini dilihat dari data grafik pergerakan penumpang 5 bulan terakhir. Sementara itu, lokasi bandara disebut kurang strategis. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, dipilihnya Kertajati menjadi bandara sudah keliru. Pemanfaatan fungsi bandara dinilai belum berjalan lurus dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Butuh upaya kebijakan dan strategi bisnis untuk menyelamatkannya. Tak heran jika selama 5 tahun ini, Bandara Kertajati hanya jalan di tempat. Ini adalah sebuah rangkaian kata-kata dari seorang Tereli yang saya kira patut kita cermati sebagai bentuk pemahaman kita terhadap negeri ini. Kita jadi ingat ada sebuah hadis ya kalau tidak salah, innama mubazirina ikhwana syaiton, bahwa perbuatan mubazir itu adalah temannya setan. Nah, ini temannya Jokowi. Mubazir temannya Jokowi. Saya tidak nyinyir, tapi saya ingin membuka mata biar kita itu pintar dikit lah. Tapi netizen memang sudah menaik IQ-nya ya. 10 tahun Jokowi berkuasa, tahukah kalian ada 27 bandara baru yang dibangun, menghabiskan triliunan duit negara. Biasanya kalau proyek itu, apalagi proyek besar, tersangkut uang negara, maka di situ ada sebuah action plan, perencanaan yang sangat matang. Kenapa? Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Maka izinkan saya bertanya, berapa dari bandara ini yang akhirnya ada penerbangannya? Dari 27 ya. Sebagian besar nol. Wow. Sebagian lagi ada yang ramai, seperti Kulon Progo. Tapi itu karena dipaksa. Adi Sucipto ditutup. Kayak di Bandung, Bandara Hussein Sasranegara sempat ditutup. Konon katanya oleh wali kota yang baru akan dibuka lagi. Ditutup buat apa? Buat pindah ke Bandara Kertajati. Ternyata enggak. Pindahnya ke Jakarta. Apakah ini tidak terprediksi? Tentu tidak terprediksi. Ini buktinya gitu. Kalau terprediksi kan Bandara Kertajati tidak akan dibuat. Sebagian lagi bahkan sudah dipaksa tutup. Bandara Bandung. Apakah Kertajati jadi ramai? Tidak tuh. Penumpangnya lari ke Jakarta. Secara waktu kurang lebih sama. Ya. Karena saya ada di Bandung. Dari Bandung ke Kertajati, Bandung ke Suta misalkan. Ya, lebih kurangnya sama. Tapi ya kita lebih nyaman ke Jakarta. Kenyamanan kata kuncinya. Termasuk yang saya ambil foto peresmiannya, saya posting di sini katanya ya. Izinkan saya bertanya, setiap hari ada berapa pesawat yang mendarat di Bandara Ngeloram, Jawa Tengah? What? 11.000 triliun pesawat? Atau nol? 11.000 triliun itu identik sekali dengan kata-katanya Jokowi ketika mengatakan bahwa di kantong saya ada 11.000 triliun. Waalaikumsalam dari Asef Hasanuddin, dan dari Rizky Kurniawan. Apa ini? Kok jadi bahas Pramono Anung? Oke, nah apa yang sebenarnya terjadi? Sederhana. Di Indonesia itu pembangunan dilakukan demi proyek saja, bukan demi kebutuhan. Jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Kan di keluarga kita juga biasa begitu ya, kebutuhan keluarga dan keinginan keluarga. Kalau keinginan kita masuk mall, ya semua dibeli. Tapi kalau kebutuhan ada catatan. Oh, perlunya ini. Ya sudah, itu saja yang dibeli. Begitu ya. Nah, sama ini juga gitu. Kamu bangun 27 bandara, bagus. Demi akses transportasi dan lain-lain, bagus banget. Tapi, apakah di titik tersebut memang mendesak bandara baru? Sebesar apa bandara yang dibutuhkan? Tutup mata. Kertajati adalah contoh epik.
Saat nafsu tinggi proyek, triliunan habis hanya untuk membangun bandara yang hitungan jari penerbangannya. Kenapa nggak dulu kamu cukup bangun bandara level kabupaten dulu? 10-20 tahun baru di-upgrade. Dia tidak mau. Mereka butuh proyek. Pangandaran justru saya kira yang lebih membutuhkan area pariwisata yang banyak diminati oleh banyak orang. Ibu Susi pernah menyampaikan itu. Ya, Bu Susi tinggal di sana, tahu persis kebutuhannya seperti apa. Saya teringat sekali saat setiap Pemda kabupaten rebutan bangun terminal bus di luar kotanya. Mega, miliaran, kosong. Jadi tempat tinggal hantu. Apa sih kebutuhan rakyat? Bodoh amat. Bangun dulu itu bandara. Duitnya ngocor deras. Sampai lupa, bagaimana rakyatnya mau naik pesawat saat penghasilan mereka rendah. Tiketnya beli pakai daun. Ini sarkas kali ya. Pun sama dengan IKN yang dibangun. Logika proyek kembali dipakai. Bangun itu IKN, gelontorkan ratusan triliun. Tapi apakah itu kebutuhan rakyat? Mereka membual tentang pemerataan ekonomi timur, Jakarta tenggelam, dan dusta lainnya. Kita tahu ya, sebelum IKN dibangun, di framing dulu itu, Jakarta akan tenggelam. Ternyata di pesisir pantainya malah dibangun yang baru-baru. Gimana itu? Izin minum dulu. "27 bandara ini tentu butuh biaya, perawatan dan lain-lain. Miliaran digelontorkan per tahun sekedar untuk perawatan. Apa yang dirawat? Sesuatu yang tidak dibutuhkan rakyat." Nah, itu saya kira dalam sudut pandang seorang Tereli ya. Dan saat sudah tidak kuat lagi, kena efisiensi. Nasib bandara ini sama kayak terminal, sepi, rusak. Untuk 2034 yuk mari anggarkan lagi dananya untuk penguasa anak cucu Jokowi. Tereli, penulis novel Omon-Omon, luar biasa. Salam akal sehat. Terima kasih Bang Firdaus. Ya, jadi proyek pembangunan di eranya Jokowi 10 tahun ini, saya kira sepakat dengan Tereli, lebih kepada untuk selain ambisi pribadi tentu, kita sudah sering bahas itu. Ini lebih kepada karena di situ ada cuan. Kemarin kita bahas dengan Pak Mehmet Hakim, seorang agronomis, ahli pertanian. Beliau menyampaikan bahwa tidak perlu cetak sawah baru. Tinggal bagaimana tingkatkan efektivitasnya. Perketat efisiensinya. Sawah-sawah yang ada di Indonesia ini bisa ditingkatkan 2-3 kali lipat. Yang selama ini hanya panen 1 tahun sekali, sebetulnya itu bisa 2 kali. Bahkan bisa 3 kali. Tentu ini melibatkan banyak pihak. Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, dan banyak lagi yang lain. Terutama Kementerian PU dan Pertanian. Kalau fokus ke situ, bangun irigasinya, subsidi pupuknya, kembali lagi tuh uang. Sekarang dipakai infrastruktur yang tidak ada penggunanya. Ini kan mubazir. Nah, ini seperti judulnya Tereli, mubazir. Mubazir itu temannya Jokowi, kata Tereli. Tapi kalau yang saya pahami, ya tadi, innamal mubazirina ikhwana syaiton. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu temannya setan. Setan itu bisa dari jin dan dari manusia. Jangan sampai kemudian kita pun akhirnya menjadi setannya, yang mengajak kepada manusia yang lain untuk melakukan kejahatan. Dan kejahatan harus dilawan oleh kebaikan yang terorganisir. Nah, itu tagline dari Ermol TV. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya.
Ini kita dibikin gempar ini kemarin sore, siang ke sore. Akhirnya ada statement dari Menteri PU bahwa anggaran IKN untuk tahun ini diblokir. Ya, bikin kaget tentu, meskipun banyak sekali yang berucap alhamdulillah. Akhirnya Prabowo telah kembali pada jati dirinya yang pro rakyat. Ya, segala kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Prabowo Subianto tentu didasari pada kepentingan rakyat. Ini yang menjadi kata kunci. Jadi ketika ada biaya-biaya yang tidak berhubungan dengan rakyat secara langsung, ya pending lah. Atau ini bahasanya diblokir. Anggaran diblokir. Menteri PU pusing ditanya proyek IKN. Mau bilang batal, barangkali tidak dalam kapasitasnya ya. Karena dia hanya lebih pada eksekusi di lapangan. Laporan dari Adityo Nugroho, Kamis. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo agak sedikit geram ketika ditanya wartawan mengenai progres IKN. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk IKN kini masih diblokir, imbas efisiensi yang digaungkan Kementerian Keuangan oleh Pak Prabowo juga kan. Awalnya tentu dari Pak Prabowo. Bagaimana pengetatan anggaran ini melihat situasi ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Ditanya wartawan, bagaimana progresnya? Progres gimana sih? Anggaran yang nggak ada, ditanya progres. Tegas Dodi kepada wartawan usai rapat di Komisi 5 DPR. Kamis 6 Februari kemarin. Ya. Meredakan emosinya, Dodi pun berkelakar bahwa progres yang ada hanya untuk makan siang menteri. Kendati demikian, Dodi tetap menjelaskan progres pembangunan IKN pada tahun 2024 tercatat mencapai 87,9% dari alokasi anggaran. Ya, bukan keseluruhan IKN, bukan. Dari anggaran tahun kemarin sudah mencapai 87,9%. Yang mana? Ya tadi, bangunan-bangunan intinya saja. Untuk 2024, dukungan anggaran Kementerian PU untuk IKN 40,29 triliun. Ngeri. Bayangkan ini dipakai untuk makan bergizi gratis. Bisa berapa puluh juta rakyat Indonesia ya. Anak-anak Indonesia terpenuhi. Di sisi lain, meskipun anggaran untuk 2025 diblokir, AHY Menko Bidang Infrastruktur memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut. Ya, berlanjut dengan sisa dana yang ada itu. Kan tadi 87%, berarti tinggal berapa tuh? 12% sekian lah. Setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif. Tapi dananya kan diblokir, kecuali pakai sisa dana yang tahun lalu. Nah ini kalau kalau Rocky Gerung bilang kemarin, sudahlah ya, IKN ini dijadikan saja pangkalan gas 3 kg. Biar langsung nanti diawasi oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka. Kok jadi mendadak lupa namanya saya. Ya, usulan dari Rocky Gerung seringkali sulit dinalar, tapi boleh juga lah dicoba. Kalau memang itu dianggap penting kan kenapa tidak kan? Begitu ya. Kalau ini benar dana untuk IKN diblokir, berarti Prabowo kembali ke jati dirinya, tidak lagi menganut paham keberlanjutan. Beliau berpikir logis dan rasional. Ini bukti paling nyata investor asing tidak mau masuk, berarti proyek IKN abal-abal. Ngapain dilanjutkan? Ya pasti berpikirnya begitu para investor di luar. Loh, ini aja ngap-ngapan, nanti saya masukin sekian triliun, kembalinya entah kapan, ya nggak mau lah gitu. Aguan saja kan bilang ini ya demi untuk menjaga muka Jokowi lah ya, menurunkan dana di IKN itu ya, untuk bangun rumah sakit dan sebagainya. Fakta semakin terbuka gitu, nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Mau dengan bahasa apa lagi ditutup-tutupi kalau IKN itu sangat tidak prioritas untuk kepentingan bangsa Indonesia hari ini, entah mungkin ke depan. Tapi masalahnya ya tadi, puluhan atau mungkin ratusan triliun sudah menggelontor di sana.
mubazir juga kalau diapa-apain. Jadi ini perlu evaluasi yang mendalam dari pemerintahan Pak Prabowo. Mau diapain nih? Jangan sampai ini kemudian menjadi hambalang versi kedua yang menjadi bangunan yang mati gitu. Mubazir, innamal mubazirina ikhwana syaitan. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah kawannya setan. Nah, jangan jadi kawan setan. Jangan malah jadi setan juga. Kan begitu ya. Nah, biar Jokowi dan Aguan biaya IKN, suruh Jokowi dan keluarganya tinggal di IKN katanya. Ya, katanya kita pernah dengar loh. Setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden, dia akan rutin mengunjungi IKN. Sudah? Setelah lengser? Belum tuh. Udah 100 hari langsung selesai lengser belum bisa. Berarti cuma omong-omong doang ya. Nah, ini penjelasan Jokowi ya. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nunggu saya. Artinya apa? Tertarik. Sejauh ini progres investasi asing di IKN Pak untuk berlanjut pembangunan yang seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti. Pasti. Ya, ada. Sekarang yang masuk investor luar? Nggak ada. Investor dalam negeri? Ya ada. Tapi kan itu tadi, demi menjaga muka Jokowi, Aguan pernah menyampaikan itu gitu. Jadi, gimana ya, kalau mahasiswa UGM bilang the king of lip service. Ini harus ditelusuri ini, harus diperiksa ini, jangan dibiarin saja ini. Puluhan ratusan triliun ini, ngeri nih. Duh, ternyata belum ada investor asing masuk IKN. Ya bagaimana mau masuk kalau lihat progresnya juga begitu. Jadi proyek ambisius Jokowi ini mengerikan. Infrastrukturnya belum siap. Air pun nanti ada ininya, ada informasinya juga dari kawan-kawan yang dari sana. Mari kita cek. Nah, kalau teman gue yang jadi pimpro di salah satu proyek di IKN. Jadi dia men-screenshot chatan dia dengan salah satu pimpro yang di IKN. Dan dia berani untuk memastikan chat ini asli ya. Dan kawannya yang di sana pimpro juga asli ya, bukan abal-abal, bukan buatan. Nah, kurang lebih beginilah. Jadi sekarang di IKN cuma selesaikan proyek ongoing aja. Oh enggak, jadi jawab. Jadi sekarang di IKN cuma selesaikan proyek ongoing aja. Terus direspon sama dia nih. Dia nih Mas Pur ya, gila. Kita lihatnya dari seremoni groundbreaking tiap bulan. Udah buang berapa ratus triliun itu. Nggak ada kelanjutannya. Artinya memang nggak ada yang mau ngerjain. Jadi fix ya. Udah diramal nggak akan berlanjut ini IKN. Sementara masih lanjut. Tapi proyek baru mungkin tidak ada. Karena kan sudah keluar. Ya harus dihabiskan dana. Gitu kan. Kan polanya begitu ya. Sehingga kementerian-kementerian kalau sudah mau habis masa anggaran. Suka keluar duit nggak jelas gitu kan. Studi bandingnya beberapa jam, beberapa harinya kelayapan, main, belanja. Kan itu sudah rahasia umum. Jadi berhenti di proyek yang sudah terlanjur jalan. Serba salah juga ini. Dilanjut nggak ada duitnya, diberhentikan duit dah keluar banyak. Presiden baru lagi giat-giatnya pengetatan anggaran kan. Janji-janji datangnya investor emang nggak terwujud. Jadi memang tidak ada. Ini kelanjutannya. Kalau pemerintah berhenti ngerjain, gimana investor? Tambah nggak akan ada yang masuk. Jelas malah pada mundur. Lah nggak lengkap infrastrukturnya. Nggak lengkap gimana sih? Iya, kan masih banyak infrastruktur yang belum selesai. Jaringan air bersih, jaringan air kotor, jalan raya. Infrastruktur penunjang atau yang primer katanya.
Hah, jaringan air bersih belum ada? Ada, tapi belum selesai. Di sana nggak ada sungai besar, jadi dibuatlah bendungan Semoy. Ya, chat selanjutnya lebih ngeri lagi. Dengan berbagai pertimbangan, mending nggak saya upload di sini deh. Ya ini saja gitu yang tampak. Kalau fotonya dilebarkan, ya kosong lah, nggak ada apa-apa gitu. Hanya yang primer. Nah, ratusan triliun sudah terbuang percuma. Maka ini kemarin sama adik gue ke IKN, terus ada sedikit bincang-bincang sama kuli proyek di sana. Katanya pas proses pembangunan ada kecelakaan kerja yang menewaskan sekitar 20 orang. Tapi beritanya nggak pernah muncul ke permukaan. Tidak ada media yang memberitakan. Sulit ya, jauh dari Jakarta ya agak sulit juga diaksesnya. Ini situasi di sana, situasi primernya tadi. Tapi yang sekundernya tidak ada. Belum jalan. Ngeri ya, 20 nyawa dianggap tidak ada. Pembangunan IKN menyisakan kesulitan bagi warga sekitar. Dampaknya sering banjir dan lebih parah setelah ada proyek IKN. Sehingga hujan sedikit saja banjir. Air bersih yang biasanya warga dapatkan dari Sungai Sepaku kini tak bisa lagi diakses karena menjadi kotor. Warga harus membeli air 300.000 per minggu. Selain itu, ikan khas Sungai Sepaku menghilang. IKN yang diharapkan membawa kemakmuran justru menenggelamkan hak masyarakat sekitar. Wow, Pak Piga ini kayaknya harus turun juga di sini nih. Cek nih, hak asasi manusia apa di sana yang kemudian terangut oleh pembangunan IKN. Ya, harus jelas, harus ada evaluasi buat pemerintahan Pak Prabowo. Jangan sampai terulang kejadian-kejadian begini ya, anggaran-anggaran yang tidak jelas.